Ya, halo, Assalamualaikum. Halo, kedengaran? Ya. Halo kawan-kawan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Kita hari ini mungkin akan sedikit berbeda gaya belajarnya seperti biasa, karena biasanya kan kita belajar dengan cara tatap muka. Hari ini saya buatkan kamu video agar kamu bisa lihat, karena ada berdasarkan surat edaran rektor yang semalam baru keluar itu menyatakan bahwa setiap pembelajaran tidak lagi boleh dilakukan untuk sementara ini, tidak disarankan untuk dilakukan secara tatap muka langsung, bertemu langsung di kelas. Jadi setiap pelajaran itu boleh dilakukan melalui online seperti ini. Jadi saya buat videonya. Ini saya nggak tahu mic-nya kedengaran apa nggak. Saya tarik sedikit ke sini. Saya takutnya nggak kedengaran. Melalui video ini kamu bisa lihat di mana aja, di warung kopi di mana aja silahkan. Tidak seperti biasanya kita melakukan di kelas ya. Ini ya ini ya karena memang ada kejadian corona ini ya. Sebelumnya kita nggak pernah seperti itu. Artinya memang uh, hal ini membuat kita harus belajar dengan gaya yang sedikit berbeda. Tapi tidak masalah. Saya kira ini membuat kita lebih fleksibel. Kawan sekalian, kita sebelumnya sudah pernah membahas tentang dalam listening bahwa ada beberapa strategi kan. Yang pertama kemarin adalah mendengarkan. Strategi paling pertama dalam listening, kamu masih ingat nggak apa itu? Ayo, apa itu? Strategi pertama dalam listening adalah listen, dengarkan. Dengarkannya beda dengan mendengarkan suara saja, tapi memahami. Maka dipakai kata listen. Nah itu sudah kita bahas sebelum-sebelumnya. Ini saya nggak bahas lagi panjang. Kemudian strategi yang kedua adalah mendengarkan kepada orang kedua, tapi tidak melupakan orang pertama. Kenapa seperti itu? Karena orang kedua apa tuh? Kenapa? Kenapa dia orang kedua? Kenapa orang pertama? Kenapa nih beda-beda posisinya nih? Kenapa nih? Nah, itu kita udah bahas sebelumnya ya, bahwa orang kedua selalu pernyataannya itu mengandung jawaban. Kalau orang pertama, setiap pernyataannya itu mengandung konteks dari apa yang dibicarakan. Topiknya apa nih? Nah, itu di orang pertama. Sangat bagus kalau kita bisa tangkap dua-dua. Orang pertama kita tangkap, orang kedua kita tangkap. Tapi apa namanya? Kalau misalnya kamu tidak sanggup menangkap dua-dua, coba kamu fokuskan benar-benar fokus pada orang kedua. Itu strategi eh, apa ya? Banyak orang mungkin punya strategi yang berbeda. Ini salah satu strateginya. Oke. Nah, kemarin itu terakhir kita belajar juga ada soal-soal yang menanyakan tentang tempat, siapa dan di mana. Menanyakan tentang di mana, siapa, dan apa, ya kan? Ada tiga. Kemudian kamu jangan dengarkan pada suara yang sama, tapi dengarkan pada maksud yang sama. Nah, itu strategi-strategi yang sudah kita bahas sebelumnya. Sekarang kita masuk ke wilayah agak sedikit berbeda dari yang sebelumnya. Ada soal-soal dalam listening itu yang sifatnya negatif. Negatif seperti apa nih? Ini negatif secara bahasa atau kita bisa sebut juga negasi, kalimat-kalimat negasi yang keluar ketika listening. Nah, negasi itu apa sih sebenarnya? Negatif itu apa sih sebenarnya? Nah, ini yang perlu kita luruskan dulu. Kata negatif, kata negasi itu bermakna penyangkalan. Kalimat-kalimat yang mengandung negasi berarti kalimat yang mengandung penyangkalan di dalamnya atau penafian atau ketiadaan. Ditandai dengan kata tidak. Saya suka makan. Itu bukan kalimat negasi, bukan kalimat negatif. Tidak dianggap kalimat negatif. Baru dianggap kalimat negatif kalau kamu bilang saya tidak suka makan.
Kamu menyangkal bahwa kamu suka makan. Kamu menafikan bahwa kamu suka makan. Nah, kata kunci di dalam kalimat yang tadi adalah kata tidak. Selalu begitu. Kata kuncinya itu kalimat tidak. Nah, dalam bahasa Inggris juga ada seperti itu, sama. Mungkin kamu sudah belajar strukturnya dalam apa namanya? Structure. Kalau dalam listening gimana kita spottingnya gimana? Gimana kita bisa dapat dia? Kedengaran dia gimana caranya? Pertama dibiasakan dulu. Nah, nanti baru dari kebiasaan kamu lihat polanya ketika keluar soal-soalnya. Negative expression itu, kata-kata negatif itu, lihat bukunya masing-masing, silakan. Kata-kata negatif itu atau ekspresi-ekspresi negatif itu ada tiga macam. Ada tiga macam tipenya. Ada yang pertama regular, ada yang regular. Sorry, ada yang regular negatif. Di negatif ini negatif, ada yang regular, ya kan? Ada yang sorry, kemudian ada yang uh, ada yang other, ada yang prefix. Saya harus buat ini dulu, dia agak lama sedikit biar kamu dapat kepala-kepalanya. Ada tiga. Oke, ada yang reguler. Yang dimaksud reguler itu apa sih sebenarnya? Yang dimaksud reguler berarti yang biasa. Yang uh, yang biasa. Ada yang ada, yang lain. Ada yang berbentuk prefix. Yang biasa itu seperti apa? Yang biasa dia pakai yang namanya kalau yang biasa itu dia pakai not aja, not atau or, nanti kan kalau not begitu. Oke, not. Contohnya kamu bisa lihat di samping bahwa ada Tom is not sad. Oke, Tom is not sad. Ingat, ada Tom is not sad. Di mana penyangkalannya? Di not. Ada kata not di sini. Dia menyangkal bahwa si Tom ini sad. Kalau dia menafikan bahwa si Tom sad, berarti si Tom tidak sad. Nah, ketika dalam jawaban kamu lihat, kadang-kadang nggak dapat not sad itu nggak dapat. Yang ada happy. Tom is happy. Terus kamu berpikir, oh tidak, bukan Tom nggak happy, tapi hanya Tom tidak sad. Nah, bukan begitu. Tidak semestinya dalam jawaban itu hal yang keluar atau kalimat yang keluar adalah kalimat yang sama. Dia makanya fungsi dari listening itu adalah menguji ke pemahaman, bukan menguji kesamaan apa yang didengar. Bukan hanya itu, menguji pemahaman. Maka di sini kalau Tom is not sad, terus kamu lihat ada jawaban Tom is happy di A, B, C, tiba-tiba di C ada Tom is happy, maka jawabannya adalah Tom is happy, ya.
Yang kedua, ada dia pakai yang namanya other negatif. Kalau other negatif, itu ada kata-kata nobody. Nah, ada nobody. Ada apa namanya? Ada none. Ada yang namanya nothing. Nothing. Ada yang namanya apa satu lagi? Never. Kita bahas satu lagi. Kalau nobody artinya apa? Nobody artinya tidak satupun, tidak seorang pun. Jadi tidak seorang pun. Satu orang pun enggak, apalagi dua orang. Jadi nobody. Satu orang pun tidak, apalagi dua orang. Kalau none ya tidak ada. Kalau nothing ya juga tidak ada. So, kalau never tidak pernah, pernah pun tidak, apalagi pernah. Ya enggak pernah memang berarti. Pernah pun enggak. Berarti kalau dalam sekali dalam hidup dia pernah melakukan itu, terus dia bilang never, maka nggak bisa valid kata-kata itu karena dia pernah melakukannya. Baru bisa dibilang never ketika sekalipun nggak pernah. Sekalipun nggak pernah. Kata nobody gitu juga. Kalau begitu juga. Kalau misalnya dalam satu kelas terus ditanya sama ada orang tidak di dalam kelas. Nobody is in the class. Padahal ada satu orang di kelas, maka kalimatnya itu tidak bisa dipakai karena tidak sesuai dengan faktanya. Kalimatnya betul, tapi fakta yang tidak betul. Ya, rusak lah. Kalau nobody in the class, berarti memang betul-betul nggak ada satupun orang di kelas. Kalau ada orang di kelas, gimana Pak? Ada orang satu di kelas, atau ada orang dua di kelas. Tapi nggak semuanya. Itu nanti kita bahas di bagian lain. Ada bagian negatif yang lain yang harus kamu lihat. Nah, ada contoh-contoh misalnya di sini. He didn't like unclean office. Kamu udah lihat di sini sebelah sini. He didn't like the unclean office. Sorry, di atas contohnya nobody arrive on time, tidak seorang pun datang tepat waktu. Artinya kalau nggak seorang pun datang tepat waktu, artinya semuanya telat. Oke, semuanya telat. Penyangkalannya ada di mana? Tanda penyangkalannya ada di mana? Ada di nobody. Nah, contoh kedua di sini, Sal never work hard. Sal never work hard. Penyangkalannya ada di mana? Ada di kata never. Ini kan tanda-tanda penyangkalan nih, menandakan kalau tidak semuanya tidak ada satupun, tidak pernah, tidak semuanya negatif semuanya. Penanda negatif kan di sini nih. Kalau Sal never work hard, dia nggak pernah dalam hidupnya bekerja keras, maka sama dengan dia lazy, dia malas. Oke, kemudian ada apa namanya negatif yang pakai prefix. Kalau negatif yang pakai prefix itu berarti dia memakai imbuhan di awal. Imbuhan. Prefix itu imbuhan. Dia bisa pakai un, pakai in, pakai this. Oke, itu semua menandakan kata tidak. Kalau misalnya kamu lihat di samping ada contohnya. Di sini ada contohnya. The patient was insane. Dia pakai kata pakai prefix in sebelum sane. Artinya bahwa berarti kalau sane itu artinya apa? Kalau sane sendiri artinya waras. Terus kita pakai in sebelum sane. Insane jadinya tidak waras. Oke. The patient was insane. Dia mengatakan bahwa pasiennya itu tidak waras. Jadi apa namanya? Dia memakai prefix di situ. Prefix negatif. Jadi penanda negasinya ada di situ. Ada the insane, jadinya tidak waras. Means not sane, oke? Okay? So,
Nah, kalau orang tidak waras berarti sama dengan bahasa Inggrisnya yang lain tidak waras, artinya gila kan? Gila, bahasa Inggrisnya crazy. Kamu lihat tuh jawabannya nggak dapat misalnya. Insane-nya atau not sane-nya nggak dapat. Kemudian A, B, C itu nggak dapat. Baru kemudian dapat, kamu lihat ada kata crazy. Oh dia tidak crazy, dia hanya insane. Nah itu konsepsi yang salah. Kata insane menyatakan bahwa dia crazy. Begitu. Itu 3 tipe negatif expression yang paling utama. Sisanya nanti ada yang lain lagi, baru kita lihat di bawah. Sebentar. Oke, tadi itu tentang prefix. Oke. Tadi ada regular, ada other, ada prefix. Iya, kita bagi dulu regular, other, ada regular, negatif itu ada yang regular, ada yang other, ada yang prefix. Yang regular itu pakai not atau not yang dipakai kontraksi di atasnya itu, koma di atasnya itu lebih mudah kamu pahami seperti itu. Itu cuma penyingkatannya aja. Contohnya kamu bisa lihat di samping ini Tom is not sad. Di sini terjadi negasinya, menegasikan bahwa si Tom itu sad. Nah, itu yang reguler. Kalau yang other dia ada pakai nobody, ada none, nothing, never, semuanya ini menyatakan negasi bahwa menyangkal sesuatu. Nobody berarti tidak seorang pun, menyangkal tidak ada seorang pun. Menyangkal adanya orang atau menafikan adanya orang. Nah, pokoknya kamu tandai kata-kata tidak itu bisa menyebabkan kalimat itu menjadi kalimat negatif. Kemudian ada yang pakai prefix, ini juga tidak semuanya. Oke, the patient was insane. Contoh lain misalnya apa? Unfollow, sering dengar kan? Mungkin dengar di Twitter atau Instagram atau di Facebook, unfollow. Atau misalnya, disclose. Kalau close itu artinya tertutup, disclose artinya terbuka. Kalau kamu nggak lihat katanya this-nya sebelum close, kamu nggak lihat itu, kamu cuma lihat close-nya aja, terus kamu artikan dia tertutup, salah. Kalau udah pakai disclose, jadinya terbuka. Nah, begitu. Ada pertanyaan nanti langsung di kelasnya. Kemudian ada double negatif. Double negatif ada, berarti negatifnya kan dua. Negatif yang mananya nih? Double negatif adalah dua negatif. Yang negatif yang ini nih, yang semua tadi yang udah kita bahas. Ini bisa muncul dua kali atau bisa muncul dua macam di dalam satu kalimat. Ada contoh yang di samping itu. Ada he didn't like the unclean office. Dia tidak suka. Nah, ini kan ada satu negatif di sini. Tidak suka. Apa yang dia tidak suka? The unclean office. Negatif selanjutnya ada di penandanya di sini. Ada un. Kalau un berarti balik lagi itu negatif yang prefix. Ya kan? Unclean artinya tidak bersih. Jadi dia tidak menyukai kantor yang tidak bersih. Kantor yang tidak bersih adalah kantor yang kotor. Jadi yang kalau lawannya adalah dia menyukai kantor yang bersih. Ya kan? Kamu lihat kalau dia nggak suka kantor yang kotor, berarti dia suka kantor yang bersih. Lihat di jawabannya, adanya dia suka kantor yang bersih. Terus kamu nggak bingung, ini apa maksudnya? Sama maksudnya, sama. Kemudian two negative verb, ada dua negative verb di situ. Yang mana contoh yang seperti itu di samping ada negative verbnya isn't dan are not. Isn't, saya cara bilang are-nya itu agak-agak susah bagi saya untuk bilang, karena saya jarang bilang are. They aren't going to the movie. They aren't going to the mountains. It isn't snowing, so they aren't going to the mountain. It isn't sama are not. Is not ini sama are not.
sorry, it's not sama are not. Ya, kalimatnya itu it isn't snowing so they are not going to the mountain. Which mean yang artinya mereka apa artinya? Coba kamu artiin. Kalau kita artiin sesuatu nih, Kak, it isn't snowing, lagi nggak bersalju nih, tidak bersalju. Jadi mereka tidak ke gunung. Tidak bersalju, jadi mereka tidak ke gunung. Nah, itu maksudnya gimana nih? Kalau kamu lihat di jawaban A, B, C, D itu nggak ada yang nggak bersalju, adanya yang bersalju. Ayo, adanya yang bersalju, gimana tuh? Gimana tuh misalnya kata orang kedua bilang it isn't snowing so they are not going to the mountain. Ada dua kan negatifnya di sini satu, di sini satu. Pertanyaannya what does the woman implies? Misalnya, oh, ini orang kedua ya pasti yang bilang. What does the woman implies? The woman implies that they would go if it were snowing. Kak, di sini kejadiannya lagi nggak bersalju, jadi mereka nggak ke gunung. Kapan mereka ke gunung? Kalau mereka kalau gunungnya bersalju atau kalau hari itu bersalju. Itu mereka ke gunung. Itu ya. Sebentar. Oke. Itu tadi yang two negative verb. It isn't snowing so they aren't going to the mountain. Ini lagi nggak bersalju jadi mereka nggak ke gunung. Berarti mereka ke gunung. Kalau lagi nggak lagi bersalju. Kalau lagi bersalju mereka ke gunung. Sekarang lagi nggak bersalju jadi nggak ke gunung. Nah, itu harus hati-hati nih ketika ada kalimat-kalimat kayak gini dua kali. Kamu harus perhatikan notnya, apa yang notnya itu, apa yang dinegasikan. Dinegasikan adalah hari bersaljunya, kondisi bersaljunya, dan akhirnya mereka tidak ke gunung. Ini ada hubungannya. Nah, ketika kamu lihat di jawabannya, mereka ke gunung atau tidak, nggak dikatakan bahwa mereka, ketika kamu lihat jawabannya nggak dikatakan ini lagi nggak bersalju, nggak, tapi adanya kalau lagi bersalju mereka ke gunung misalnya. Jawabannya itu maksudnya sama. Jangan kamu bingung nanti. Oke, kemudian ada lagi kalau pakai neither atau not either. Kalau pakai neither, kamu harus artiin dulu. Kalau neither ini artinya tidak dua-duanya. Not either juga hal yang sama, juga tidak dua-duanya. Ini singkat aja saya jelasin. Kalau pakai neither berarti dua-duanya enggak. Not either juga dua-duanya tidak. Nah, Sue, contoh di samping ini, Sue didn't like the movie. Oke, si Sue tidak suka filmnya. Film apa nih? Ini nggak tahu kita film apa. Pokoknya si Sue nggak suka filmnya. Ada didn't satu. Negatif satu. Satu negatif. And neither did Mark. Dan juga si Mark tidak suka. Udah dua negatifnya. Yang tadi kita pelajari kan double negatif. Masuk nggak? Masuk. Kan udah dua negatifnya dalam satu kalimat ini. Sue, dalam satu pernyataan ini. Sue didn't like the movie and neither did Mark. Sue tidak suka filmnya. Dan juga si Mark tidak suka film. Dan si Mark juga begitu. Juga begitu apa? Juga tidak suka filmnya. Jadi mereka sama-sama nggak suka filmnya. Nah, kalau pakai neither atau not either itu sama-sama tidak suka filmnya. Jadi dua-duanya tidak suka. Oke ya, paham ya? Nah, kalau misalnya kamu lihat di jawaban itu nggak ada pernyataan bahwa kedua-duanya yang pakai neither atau pakai double negatif did not. Yang ada both did not like movie. Dua-duanya itu tidak suka pada film tersebut. Nah, ini keduanya kata negasi. Dua-duanya ada negasinya. Ada di sini satu, ada di sini satu. Jadi double negatifnya. Ketika dilihat di jawabannya nanti
adanya did not like the movie. Tapi negatifnya tidak ada dua, tapi negatifnya tinggal satu. Oke, itu tadi yang pakai double negatif. Oke, kemudian ada contoh yang namanya common almost negative expression. Common almost. Common almost ini artinya hampir, yang biasa hampir. Biasa hampir itu gimana? Pokoknya kata almost itu artinya hampir. Ada dua dia. Ada almost none, ada almost never. Kalau almost none berarti hampir tidak ada. Kalau almost never berarti hampir tidak pernah. Nah ini kamu harus hafal sendiri kata-katanya. Ada hardly, barely, scarcely, only, semuanya ngomongin tentang tidak ada. Hampir tidak ada. Hardly, barely, scarcely, only. Hampir tidak ada. Bukan tidak ada sama sekali, tapi hampir tidak ada. Contoh di sini ada there is hardly any food in the refrigerator. Hampir tidak ada makanan di dalam kulkas. Bukan tidak ada makanan, hampir tidak ada makanan. Berarti ada makanan satu atau dua yang tinggal di kulkas berarti. Nah, hardly ini adalah kata negasinya karena menandakan hampir tidak adanya. Negasinya ada di hardly. Kemudian almost never. Kalau almost never itu artinya hampir tidak pernah. Kalau pernah hampir tidak pernah, berarti pernah sekali atau dua kali gitu, bukan sama sekali tidak pernah. Kalau kita hilangin kata almost-nya, kita tinggalin never-nya, berarti tidak pernah sama sekali. Tapi di sini almost never, hampir tidak pernah, kan berarti tidak pernah. Dia pakai kata-kata rarely sama seldom, jarang. Pakai kata-kata rarely sama seldom. Ada dua. Ini harus dihafal sendiri, kalau enggak ya, lupa juga, karena ini vocabulary. Rarely sama seldom contohnya begini. He rarely drives to work. Dia hampir tidak pernah mengemudi ke tempat kerja. Kalau hampir tidak pernah mengemudi ke tempat kerja berarti pernah sekali atau dua kali kan gitu ya. Bukan berarti tidak pernah sama sekali. Nah, penandanya apa? Kata rarely ini penanda negatifnya. Kata hardly ini penanda negatifnya. Hardly, barely, scarcely, only, rarely, seldom. Semua penanda negatifnya, ekspresi negatifnya. Kemudian ada satu model lagi. Satu model lagi dia komparatif. Komparatif with negatif. Negatifnya itu dibandingkan. Jadi perbandingan. Dia pakai penandanya more sama IR. More sama IR itu penanda negatif. Kalau ada more ada than. Kalau IR itu dipakai di ujung kata-kata tertentu. Contoh di sini ada no one is more beautiful than she is. Ada more harus ada than. Tidak ada seorang pun yang lebih cantik daripada dia. Tidak ada seorang pun yang lebih cantik daripada dia. Ada negasinya ada di no. Ya, ada no one di sini, negasinya ada di situ. Penanda perbandingannya ada di more dan then, kata then. Jika kita masuk ke jawaban nanti nggak ada yang namanya kita cari more beautiful than she is, itu nggak ada jawaban A, B, C itu nggak ada. Yang ada adalah she is the most beautiful, dia yang paling cantik. Kan gitu, kalau kata no one is more beautiful than she is berarti menafikan adanya yang lain. Tidak ada satupun yang lebih cantik daripada dia, nggak ada satupun, nggak ada. Makanya dia menjadi yang paling cantik. It's the most beautiful. Nah, pakai the most, superlatif bentuknya. Kemudian ada yang pakai IR. Kalau yang pakai IR itu di ujung kata-kata tertentu. Kalian mungkin sudah belajar di structure kenapa dipakai IR di kata-kata tertentu. Ada contoh di sampingnya. He could not be happier. He could not be happier. Bukan berarti kalau biasanya orang mengartikan begini, dia tidak bisa lebih senang, tapi bukan berarti dia tidak senang. Hanya tidak bisa lebih senang, ini sudah sangat senang. Untuk lebih senang lagi nggak bisa lagi, dia sudah mentok senangnya, sudah sangat senang.
Maka di jawabannya kita lihat, kita cari couldn't be happier, nggak dapat. A, B, C-nya nggak dapat. Yang ada adalah he is extremely happy. Misalnya. Wah, kamu kalau bingung berarti nggak tahu konsep awalnya apa tadi. Begitu. Extremely happy bermakna sangat 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 senang, sudah ekstrim senang, sudah mentok di batasan senang, batasan habis senang itu sudah nggak bisa lebih senang lagi daripada itu, sudah mentok. Nah begitu contoh-contoh tentang uh, komparatif dan negatif. Jadi kita sudah review dari tadi, ada tipe negatif ekspresi itu ada 3, ada yang regular, ada yang other, ada yang prefix. Oke. Kemudian ada double negatif. Kalau ada double negatif, berarti kalau double negatif dalam satu pernyataan ada 2 penanda negatifnya. Penanda negasinya ada 2. Ada yang common almost negatif. Common almost negatif itu dibagi 2. Ada almost none, ada almost never. Kalau komparatif, kemudian ada komparatif negatif, perbandingan dengan negasi, itu ada more, ada ER. Tergantung dipakai di mana. Nah, kalau di kelas lebih enak lagi kita coret-coret di papan tulis, cuma ini di video ini agak susah sedikit bagi saya untuk coret-coret. Nah, di samping ada exercise 5, kamu bisa coba-coba itu exercise 5, tapi kamu lihat dulu konsep-konsep yang tadi itu seperti apa, review dulu, baru bisa coba yang exercise 5 ini. Oke. Oke, di sini dulu, nanti kalau ada pertanyaan silahkan nanti di forum ditanyakan apa pertanyaannya biar saya bisa jawab. Thank you very much. See you again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.